Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Valentino Silalahi. Saya dari Matematika 23 Universitas Andalas akan menjelaskan persamaan panas dan difusi. Di sini topik yang akan dibahas itu penurunan persamaannya, contoh dan penyelesaiannya beserta kesimpulan. Pendahuluan, persamaan panas adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan bagaimana suhu atau distribusi panas dalam suatu objek yang berubah seiring waktu. Persamaan panas ini digunakan untuk membedakan aliran panas dan lain-lainnya. Di sini kita akan menurunkan persamaan dengan menggunakan turunan PDE satu dimensi untuk suhu U terhadap X, T, lalu menggunakan hukum fisika dasar, hukum Fourier beserta konservasi energi. Oke, topik pertama, penurunan persamaan diferensial panas dan difusi. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di situ ada batang homogen yang dipanaskan. Lalu, dimodelkan aliran panas dalam batang homogen tersebut sepanjang sumbu X. Dengan notasi UX, T itu temperatur pada posisi X dan waktunya terhadap T. K itu adalah konduktivitas termal, C kapasitas kalor jenis, Rho adalah massa jenis, dan A adalah luas penampang dari batang. Langkah kedua yaitu menggunakan hukum Fourier. Pertama-tama hukum Fourier menyatakan bahwa laju aliran panas Q sebanding dengan gradien suhu, yaitu Q sama dengan negatif K dikali dou U per dou X. Tanda minus yang di K itu berarti panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang ketiga, menggunakan konservasi energi. Perhatikan batang yang kecil pada gambar di samping. Dari batang tersebut dapat dilihat atau dapat diperoleh panas yang masuk itu pada elemen X itu terhadap Q, X, T. Panas yang keluar itu pada X plus delta X itu Q terhadap X ditambah delta X, T. Sehingga persamaan energi atau perubahan energi dalam batang selama waktu delta T itu mendapatkan energi yang tersimpan itu dapat dilihat di layar dan energi masuk dikurang keluar itu juga dapat dilihat di layar. Karena energi yang tersimpan itu sama dengan energi masuk dikurang keluar, maka diperoleh persamaan tersebut. Lalu persamaan yang persamaan yang ini kita bagi kedua ruas dengan A delta X delta T atau dapat juga disebut dengan kita kali dengan 1/A delta X delta T. Lalu saat sudah disederhanakan itu kita ambil limit ketika delta X-nya mendekati 0 sehingga diperoleh persamaannya itu rho dikali C dikali delta maaf rho dikali C dou U per dou T sama dengan negatif dou Q per dou X. Lalu kita lakukan substitusi hukum Fourier. Karena Q sama dengan min K dikali dou U per dou X, kita turunkan kedua ruas terhadap X, maka diperoleh dou Q per dou X sama dengan negatif K dou kuadrat U per dou X kuadrat. Lalu karena dou Q per dou X itu sama dengan yang tadi, dan persamaan yang kita peroleh sebelumnya itu min doki per dou X itu sama dengan PC dikali dou U per dou T, maka kita substitusi sehingga diperoleh eh, rho dikali C dikali dou U per dou T sama dengan K dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat. Sehingga kita dapat bentuk final persamaan panas atau kita sebut juga dengan heat equation dengan mendefinisikan eh, alfa kuadrat itu sama dengan K per rho dikali C, maka didapat persamaan panas itu dou U per dou T sama dengan alfa kuadrat dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat atau bisa disebut juga dengan UT sama dengan alfa kuadrat dikali UXX. Persamaan ini juga berlaku untuk fenomena difusi
seperti difusi zat kimia, perambatan suhu, penyebaran polusi dalam cairan atau gas. Oke, selanjutnya contoh penerapan dan penyelesaian. Soalnya, tunjukkan secara rinci bagaimana menurunkan persamaan difusi berikut ini, yaitu UT sama dengan K dikali UXX. Dengan perintah di soal dapat dibaca sendiri, lalu kita selesaikan. Langkah pertama, kita asumsikan fisik dan notasinya. Misalkan suhu pada titik X dan waktu terhadap T adalah U. Fungsi U terhadap X, T. Maka parameter fisiknya kita peroleh. K itu adalah konduktivitas termal, Rho itu adalah massa jenis, sigma adalah kapasitas kalor jenis, dan A adalah luas penampang batang. Langkah kedua, kandungan energi dalam elemen. Ambil elemen kecil pada batang sepanjang delta X, seperti yang kita jelaskan di awal, maka diperoleh massa elemennya itu Rho dikali A dikali delta X, kandungan panasnya itu sigma dikali Rho dikali A dikali delta X dikali U terhadap X, T. Lalu laju perubahan panasnya sigma dikali Rho dikali A dan dapat dibaca. Lanjut ke langkah 3, aliran panasnya berdasarkan hukum Fourier. Flux panas pada posisi X itu min K dikali do U per do X. Panas yang masuk pada sisi kiri itu A dikali min K dikali do U per do X. Lalu panas yang keluar dari sisi kanan itu A dikali dapat dibaca di layar. Lalu maka jumlah panas yang masuk ke elemen yaitu A dikali eh, fungsi fungsi itu terhadap X, T lalu dikurang fungsi itu terhadap X ditambah delta X, T. Lanjut ke langkah 4, keseimbangan energi. Kita tahu panas yang disimpan itu sama dengan panas yang masuk dikurang panas yang keluar. Lalu diperoleh persamaan berikut, dapat dibaca sendiri, sehingga saat kita bagi kedua sisi dengan A dikali delta X, lalu kita ambil limit delta X-nya mendekati 0, diperoleh persamaan berikut. Persamaan ini ya. Lanjut kita ke langkah kelima, itu kita substitusikan terhadap hukum Fourier. Karena ini sama dengan negatif K dikali do U per do X, maka turunannya terhadap X itu yang ini. Lalu kita substitusikan ke persamaan konservasi energi, diperoleh persamaan ini. Sehingga kita peroleh persamaan akhir itu do U per do T itu sama dengan K per sigma dikali Rho dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Jika kita definisikan sigma kuadrat itu sama dengan K per sigma dikali P, maka diperoleh persamaannya itu turunan U terhadap T sama dengan sigma kuadrat dikali turunan U terhadap X 2 kali. Ini solusi akhirnya. Simpulan. Persamaan panas menggambarkan bagaimana suhu menyebar dalam suatu medium seiring waktu. Persamaan panas diturunkan dari dua prinsip utama, yaitu konservasi energi dan hukum Fourier. Hukum Fourier menyatakan bahwa aliran panas sebanding dengan gradien suhu, atau kita sebut juga dengan panas mengalir dari suhu tinggi ke yang rendah. Dengan mengasumsikan media homogen dan parameter fisik konstan, diperoleh persamaan panas itu do U per do T sama dengan
alfa kuadrat dikali 2 kuadrat U per 2X kuadrat. Dengan alfa kuadrat itu sama dengan K per Rho dikali C. Persamaan yang panas tadi, yang ini, juga dapat kita gunakan untuk memodalkan difusi zat kimia dan perpindahan massa dalam berbagai konteks ilmiah dan teknik. Ya, oke. Karena slide sudah habis, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. eh, Selamat malam atau selamat pada waktu tertentu.